Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, video kali ini kakak akan mengajarkan materi ilmu pengetahuan alam kelas 9 bab pertama dengan tema sistem ekskresi pada manusia. Nah, sebelum materi dimulai, kakak mau nanya dulu nih. Adik-adik pasti suka makan dong. Wah, biasanya pada suka makan apa nih? Makan burger atau makan yang pedas-pedas? Nah, biasanya orang kalau habis makan yang pedas-pedas, biasanya perutnya suka mules. Bener nggak? Habis itu langsung buang air besar. Betul begitu? Nah, atau adik-adik suka berolahraga? Nah, biasanya kalau kita sedang berolahraga, ada nggak sih sesuatu yang keluar dari tubuh kita? Ada ya. Apa itu? Nah, namanya keringat. Betul? Oke. Nah, itu dinamakan proses pengeluaran yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau kebanyakan makan, pasti akan ada sesuatu yang keluar dari tubuh kita berupa feses. Atau ketika kita berolahraga, ada sesuatu yang keluar dari tubuh kita, yaitu berupa keringat. Atau sederhananya, ketika kita bernafas, wah ternyata ada karbon dioksida yang keluar dari hidung kita, betul? Nah, ini yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu proses pengeluaran pada tubuh manusia. Wah, ternyata proses pengeluaran pada tubuh manusia itu ada 3 jenis loh. Wah, apa aja nih? Pertama, ada yang namanya defekasi. Nah, ini proses pengeluaran pertama. Yang kedua, ada yang namanya proses sekresi. Oke, nah yang terakhir ada yang namanya proses ekskresi. Nah, ini nih yang bakal kita bahas. Sebelum kita lanjut tentang pembahasan ekskresi, kakak mau kasih tahu dulu nih perbedaan dari ketiga proses pengeluaran ini. Ada defekasi, sekresi, dan ekskresi. Defekasi ini adalah proses pengeluaran zat-zat sisa hasil pencernaan makanan yang tidak berguna lagi bagi tubuh kita. Contohnya, feses yang dikeluarkan melalui anus. Nah, kalau sekresi, ini adalah proses pengeluaran getah yang masih berguna bagi tubuh. Misalnya, enzim sama hormon. Nah, baru nih ekskresi. Ekskresi ini adalah proses pengeluaran zat-zat sisa hasil metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Kak, kenapa sih harus dikeluarin? Kalau zat-zat sisa hasil metabolisme ini tidak dikeluarkan dari tubuh kita, maka tubuh kita ini akan diracuni oleh zat-zat sisa tersebut. Ya, jadi bahaya kalau terus ada dalam tubuh kita, makanya harus dikeluarkan. Begitu. Nah, alat-alat ekskresi manusia ternyata ada 4 loh. Pertama ada yang namanya paru-paru, kedua ada yang namanya hati, yang ketiga ada yang namanya ginjal, dan yang terakhir ada yang namanya apa ayo? Kulit. Nah, keempat alat-alat ekskresi ini akan kita bahas satu persatu. Jadi stay tune, oke? Nah, sebelum kakak jelaskan dari masing-masing alat ekskresi tersebut, mari kakak jelaskan gambaran besar ya. Gambaran besar apa sih yang dikeluarkan oleh alat ekskresi dalam tubuh kita ini? Nah, pertama, paru-paru. Paru-paru ini mengeluarkan H2O dan CO2, uap air dan karbon dioksida. Kalau kulit itu biasanya dikeluarkan adalah keringat. Nah, kalau ginjal itu suka mengeluarkan urin. Dan terakhir hati itu fungsi ekskresinya adalah mengeluarkan urea. Ya, jadi harus dihafal nih, oke? Nah, alat ekskresi pertama yaitu paru-paru. Wah, ternyata selain sebagai alat pernapasan bagi kita,
paru-paru ini juga berfungsi sebagai alat ekskresi loh. Wah, ternyata paru-paru ini mengeluarkan uap air dan karbon dioksida melalui hidung. Nah, adik-adik pasti sering merasakan kan, kalau lagi bernafas, lalu dihembuskan keluar. Nah, itu yang dihembuskan keluar itu namanya karbon dioksida. Jadi, selain sebagai alat pernapasan, paru-paru kita juga berfungsi sebagai alat ekskresi karena dia mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Oke, kita lanjut alat ekskresi yang kedua, yaitu kulit. Bukan kulit ayam ya, kulit manusia nih. Kulit adalah lapisan terluar tubuh kita yang fungsinya sebagai pelindung bagian dalam tubuh kita. Nah, kalau dalam alat ekskresi, kulit ini berfungsi mengeluarkan keringat. Selain itu, dia juga melindungi tubuh kita dari gesekan, dari kuman, dari penyinaran terik matahari, panas, zat kimia. Bahkan kulit kita mengatur suhu tubuh juga loh, menerima rangsangan dari luar dan mengurangi kehilangan air. Nah, ini kulit fungsinya luar biasa ya. Jadi bersyukurlah Allah menciptakan tubuh kita yang sempurna ini teman-teman. Oke, nah kulit ternyata punya 3 lapisan. Berapa lapis? Ratusan. Canda. Kulit ini punya 3 lapisan. Ada epidermis, ada dermis, dan ada hipodermis. Mari kita bahas satu persatu. Oke, mari kita bahas satu persatu. Pertama, epidermis. Epidermis ini bagian terluar kulit ya. Nah, ternyata lapisan epidermis ini juga terbagi jadi beberapa bagian. Ada yang namanya stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, dan stratum germinativum. Nah, ternyata stratum corneum ini tersusun dari sel-sel mati dan selalu mengelupas. Nah, ini nih, sel-sel kulit terluar kita nih yang suka mengelupas nih. Ternyata namanya stratum corneum. Nah, kedua, dermis. Nah, dermis ini terletak di bawah epidermis, bisa dilihat di gambar ya. Nah, lapisan ini mengandung akar rambut, pembuluh darah, kelenjar, dan saraf. Nah, kelenjar yang ada di dalam lapisan ini namanya kelenjar keringat. Wah, jadi keringat kita tuh kelenjarnya ada di sini nih. Satu lagi kelenjar minyak. Nah, kelenjar keringat ini menghasilkan keringat yang di dalamnya terlarut berbagai macam garam. Nah, keringat akan dialirkan melalui saluran kelenjar keringat dan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui pori-pori kulit kita. Oke, paham sampai sini? Kita lanjut ke lapisan ketiga, yaitu hipodermis. Hipodermis posisinya ada di bawah dermis. Nah, di sini tidak ada tulisan hipodermisnya ya di gambar, tapi mari kita tunjukkan. Hipodermis ini ada lapisan yang banyak mengandung lemak. Nah, mana lemak di gambar? Nah, itu ya yang warna oranye yang paling bawah. Nah, lemak ini fungsinya sebagai cadangan makanan, pelindung tubuh terhadap benturan, dan menahan panas tubuh. Jadi itu tuh 3 lapisan kulit. Berapa lapis? 3 lapis ya, ngeratusan. Oke. Kemudian alat ekskresi yang ketiga, yaitu hati. Nah, hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Wow, keren ya. Beratnya sekitar 2 kg, warnanya merah tua, terletak di rongga perut sebelah kanan di bagian bawah diafragma. Nah, hati ini dalam alat ekskresi berfungsi untuk menghasilkan empedu secara terus-menerus. Empedu? Wah, empedu itu apa sih, Kak? Empedu ini adalah cairan berwarna kehijauan dan rasanya ini pahit. Empedu ini berperan untuk mengeluarkan racun dalam tubuh kita serta melindungi tubuh kita dari bakteri. Tuh, berterima kasihlah sama empedu, akhirnya kita bisa sehat seperti sekarang. Nah, zat-zat yang tidak baik bagi tubuh kita akan diserap sama hati lalu dikeluarkan oleh tubuh kita melalui empedu. Nah, zat ini nantinya akan dikeluarkan bersama dengan urin atau feses. Nah, begitu prosesnya adik-adik. Nah, selain itu, fungsi hati juga untuk menguraikan gas amonia yang berbahaya dalam tubuh kita menjadi zat yang lebih aman, yaitu urea. Nah, amonia itu nanti dihasilkan dari proses metabolisme asam amino.
Nah, urea dari dalam hati akan dikeluarkan dan diangkut sama si ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Begitu tuh. Jadi hati sama ginjal bekerja sama. Keren ya. Dan yang terakhir adalah ginjal. Ginjal ini adalah organ pada manusia yang jumlahnya sepasang. Terletak di rongga perut sebelah kanan depan dan kiri depan ruas-ruas tulang belakang bagian pinggang. Nah, ginjal kanan biasanya lebih rendah daripada ginjal kiri karena di atas ginjal kanan itu ada hati, teman-teman. Nah, ginjal ini berfungsi untuk menyaring darah biar menghasilkan urin, mengekskresikan zat-zat yang membahayakan tubuh, dan mengekskresikan zat-zat yang jumlahnya berlebihan. Kak, tadi katanya ginjal itu akan mengeluarkan urin. Iya dong. Terus bagaimana ya proses terbentuknya urin? Nah, mari kita pelajari. Nah, kalau teman-teman pengen tahu proses pembentukan urin, sekarang kita lihat dulu nih. Proses terbentuknya urin tuh posisinya di mananya ginjal sih? Nah, coba lihat gambar ini. Nah, proses pembentukan urin letaknya ada di situ tuh ya, yang sudah dilingkari. Nah, kalau yang dilingkari kakak perbesar, maka akan jadi seperti ini nih. Wow, banyak sekali ya istilahnya. Hafalin ya nanti. Ini ada 3 proses. Ada proses filtrasi, ada reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, mari kita belajar satu persatu. Pada proses pembentukan urin dimulai, ini dengan masuknya darah dari tubuh melalui arteri ginjal ke glomerulus. Glomerulus tuh yang mana tuh? Nah, yang paling atas ya, di proses filtrasi. Nah, selanjutnya darah akan masuk ke kapsula Bowman. Lihat, tulisannya ya, kayak jaring-jaring gitu kapsula Bowman-nya. Nah, nanti yang akan menyaring adalah si kapsula Bowman ini di dalam glomerulus. Nah, darah dalam glomerulus tersebut mengandung asam amino, garam, gula, dan urea. Nah, darah dalam glomerulus ini akan mengalami penyaringan kembali, membentuk filtrat glomerulus atau yang disebut dengan urin primer. Nah, inilah proses filtrasi adik-adik. Nah, di dalam urin primer ini terlarut zat-zat yang masih berguna bagi tubuh dan ada juga zat-zat yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Jadi urin primer ini mengandung 2. Ada zat yang masih berguna, ada zat yang udah tidak berguna. Nah, kemudian filtrat glomerulus ini akan dialirkan melalui tubulus-tubulus di dalam medula. Nah, itu tuh yang warna biru tuh. Nah, di dalam tubulus contortus proximal ya. Nah, ini nih yang warna biru ditunjuk oleh panahnya. Nah, zat-zat dalam urin primer ini yang masih bermanfaat akan diserap kembali. Jadi kan tadi urin primer ada 2 tuh, ada zat yang berguna, ada zat yang sudah tidak berguna. Nah, zat yang berguna ini akan diserap kembali nih di proses yang namanya reabsorpsi ya. Nah, proses ini akan terus terjadi sampai pada lengkung Henle. Tuh yang paling bawah tuh lengkung Henle. Nah, kemudian di proses ini akan dihasilkan filtrat tubulus atau namanya urin sekunder ya. Nah, di dalam tubulus contortus distal terjadi proses augmentasi dan akhirnya dihasilkan urin yang sebenarnya. Begitu. Nah, nanti augmentasi ini adalah pengeluaran zat-zat yang tidak berguna lagi dan sudah tidak bisa disimpan sama tubuh. Akhirnya urin yang sebenarnya ini dilanjutkan atau disalurkan ke tubulus contortus collectivus dan diteruskan ke pelvis renalis, ke ureter, lanjut ke kandung kemih, dan lanjut ke uretra. Begitu proses pembentukan urin. Nah, akhirnya keempat proses alat ekskresi pada manusia sudah kita bahas. Jadi, see you next time. Kita akan pelajari hal lain selain alat ekskresi. Mempelajari apa ya? Tunggu video berikutnya, oke? Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya.